Oke, udah selesai rokok. Kita lanjut di proporsi bunga. Proporsi bunga ini jarang yang bisa nyentuh angka 5. Angka 5 tuh bener-bener full. Dalam satu bar semuanya udah ada cabung ya. Untuk kelas beginner ke atas udah ada bunga semua, full bunga, itu bisa deh. Proporsi 5. Terus saya akan jelaskan kenapa ini ekstra bunga, antar saya akan jelaskan detail ya. Proporsi bunga. Oke, ini untuk kelas beginner, paling kecil kelas progres. Cabung putih basi, putih basah begitu tuh udah termasuk cabung. Kalau ini dianggap sebagai kelas progres 15 sampai 20, ini udah termasuk bisa dapat 4. Karena ada full, semua barnya ada cabung. Oke. Kalau di kelas progres, ini mah udah di kelas Juve dia, 25 up. Kalau di kelas beginner, wajib sudah kering putih-putihnya nih. Belum ada mahkota nggak apa-apa, mahkota atau pot belum ada nggak apa-apa. Jadi putih begini yang penting jelas, kondisi apapun dia terlihat jelas. Itu udah dihitung bunga kalau di kelas beginner. Kalau untuk di kelas Juve, ya kurang lebih ya harus kayak beginilah. Setiap bar tuh di bawah tuh udah ada bunga lah ya. Tapi ini pun kalau saya bilang bunganya paling dinilainya 2, 3 paling tinggi, karena masih ada yang belum ngeblok, bener-bener sih. Walaupun ada bakal bunga, tapi ya nggak bisa. Saya dengan pede saya bilang ini mentok di 3. Tapi kemungkinan karena di angka 2 ya, saya nggak mau iming-iming berlebihan tuh ya. Walaupun bunga udah banyak, tapi tetap ini ada kemungkinan poinnya di angka 2 atau 3 paling tinggi. Oke? Itu untuk proporsi bunga. Ekstra bunga. Apa sih ekstra bunga ini? Maksudnya 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 jumlahnya. Jumlah banyaknya bunga-bunga yang ibaratnya ekstra bunga itu rata-rata sih bunga yang kadang terlihat dalam kondisi-kondisi tertentu lah. Contoh kayak si Goro ini di belakang atas ini ada putih-putih nih ya, itu udah bisa dibilang dapat 1 ekstra bunga. Ini harus di bar dekat belakang kepala ya, itu udah pasti dapat 1 ekstra bunga ya. Lalu untuk dapetin poin lainnya lagi, poin keduanya ekstra bunganya itu seperti apa? Cabungnya udah naik ke atas dekat punggung ini udah banyak cabung, itu dapat poin kedua ya. Poin ketiga ada yang namanya literasi. Literasi itu seperti apa sih? Seperti apa ya, ibaratnya nih cabung nih kayak begini nih, agak nempel nih, makanya bar kalau bisa cari jangan yang terlalu jauh antar barnya, keluar nempel begini nih anggapannya. Saya cuma kasih penjelasan dari penampakan aja ya. Ini sih sebenarnya belum tentu bisa dianggap dapat. Cabungnya ada yang harus sudah keluar tuh kayak begitu tuh, yang di belakang situ agak nempel antar cabung, itu bisa dapat 1 poin lagi. Tapi kalau yang poin 4 saya belum lihat. Oh iya, poin 3 juga biasanya ini literasi garis di tengah badan ini. Beberapa ikan tuh ada keluar garis-garis putih kayak cabung, tapi bukan cabung, itu nanti juga akan hilang. Di tengah-tengah sini nih kadang ada beberapa ikan nongol. Itu poin, dapat poin. Oke, kurang lebih ya seperti itu ya. Kalau semuanya kamu orang ada ya berarti ya tinggi nanti ekstra bunganya. Oke, presisi bar. Saya belum pernah lihat ikan dapat poin 5 seumur-umur hidup. Walaupun kalian semua tahu lah, tipe red rata-rata barnya rapi-rapi loh, atas sampai bawah atau gimana. Dari atas semua rata-rata rapi, tipe red, garis full ke bawah. Apalagi tipe-tipe kayak apa ya? Apa sih, lempuyang atau apa gitu ya. Rata-rata rapi-rapi, tapi saya liatin tetap rata-rata mentok di angka 3. Oke, saya jelasin. Rata-rata mentok di angka 3. Jadi saya belum tahu angka 4 itu seperti apa, apalagi angka 5. Waduh, hebat bener kalau sampai bisa ke situ ya. Manusia aja nggak ada yang simetris, mata kanan mata kiri beda. Dada kanan dada kiri aja bisa beda bentuk. Ini ikan diharapkan untuk bisa simetris. Nggak ngerti ya gimana ceritanya deh.
Poin 4 aja, tipe red aja nggak ada yang pernah dapat. Oke, saya jelasin. Poin 0, nggak ada presisinya sama sekali. Bar macan, bebet kanan kiri terlalu banyak. Kemungkinan bisa 0, kemungkinan bisa 1. Dulu ada bar macan juga dapatnya di 1. Barnya sampai belas-belasan, 10-11 kalau nggak salah. Poinnya dapat 1. Poin 2 seperti apa? Contoh poin 2, kita harus hitung dari setengah badan ke atas ya. Ke atas ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawahnya ibaratnya 7, ada 7 kaki. Nah itu poinnya 2. Walaupun sebelah kanan lu simet, sebelah kanan lu 6, atas 6, bawahnya 6. Sebelah kiri lu tapi 7 bawahnya. Ya siap-siap dah. Itu poin 2. Ini juga gua rasa akan poin 2 nih, karena di situ ada satu tumbuh dikit. Ya. Itu untuk poin simetris, enggaknya si bar. Tapi kalau jumlah sama rata-rata ya udah anggap lu kalau mau perhitungkan nilai ikan lu taruh di poin 3 kalau simet. Udah paling aman. Gua nggak pernah lihat ikan bisa nyentuh poin 4. Kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Jadi kalau nanti juga mau beli ikan simet, hitung, pastiin dulu minta bar kanan kiri, lihat bahwa ada kaki. Sekecil apapun kaki itu nongol, selama dia keluar cabung atau apapun itu akan dihitung kaki. Banyak orang salah persepsi, terutama seller. Bar simet dihitungnya atasnya doang, atas 6, kanan 6, kiri 6. Padahal yang kiri kakinya ada satu lagi numbuh di sekitar sini, misalnya numbuh satu kaki lagi. Nah itu nggak simet lah. Banyak seller yang masih begitu. Beberapa ada yang udah dikasih paham. Teman saya ada yang di Bogor, tadinya juga nggak ngerti, saya kasih tahu begini nih, akhirnya ngerti. Jadi dia tawarin ikan ke saya, dia tahu sendiri udah kebutuhan saya seperti apa. Lalu kita lanjut ke proporsi badan. Proporsi badan itu ikan jangan gemuk. Kayak Guin ini walaupun tampak gemuk tapi masih dapat poin 1. Goro masih poin 1. Oke? 0 itu berarti kegendutan. Oke? Lanjut. Anatomi badan. Anatomi badan itu adalah, jangan sampai anatomi badan itu ada yang cacat, entah bengkok, entah tulangnya bengkok, entah sisiknya lepas, entah robek. Ya, kita mulai dari mulut. Mulut ya, sekitar mulut ya. Sekitar mulut. Peraturan sekarang sama peraturan dulu juga ada. Saya jelaskan dulu ada perbedaannya. Dulu ikan kalau kita bawa dari rumah sampai masuk tank kontes masih mulus. Di tank kontes toto dia entah kenapa stres, kaget lampu apa, dia loncat, bibirnya sobek. Itu dulu kita tinggal info, kasih bukti ke panitia. Panitia akan meloloskan, akan nggak dihitung, jadi batnya tetap akan nambah 1. Tapi peraturan baru yang saya dengar, rusak di tank kontes pun tetap akan dikenain. Terakhir ikan saya begitu soalnya, si regal itu kaget, dia loncat, mulutnya sobek, kena. Saya udah komplain, dengan bukti pun juga nggak ngepek. Oke, intinya mulut jangan sampai pentok atau baret atau apapun, dihitung itu. Lalu mata ini dapat poin 1 bagaimana ya? Intinya matanya bersih, nggak ada cloud eye, nggak ada katarak, nggak buta. Oke. Lanjut ke sungut ya, 2 bintik ini nih, 2 mulut. Salah satunya hilang atau salah satunya lebih pendek, poin 0 atau 0. Badan ini saya sangat jarang sih ketemu yang badan itu mungkin ibaratnya di badannya ada luka gak, body sama di kepala atas kepala ada sisiknya, ada yang terkopek misalnya. Ya siap-siap dapatnya 1. Nanti dicek lagi di badan sisiknya ada yang kopek gak, kalau ada juga ya udah kosong. Oke, gitu. Sisanya ini adalah dorsal dayung, fin kanan kiri. Itu akan dilihat ada yang tulangnya bengkok gak, ada yang ada kutil atau apa gak, ada luka atau sobek. Kalau ada ya poin 0. Dorsal ini adalah dorsal di bagian atas. Ada yang bengkok gak, biasanya yang banyak terlihat bengkok di deket-deket tulang deket ekor tuh, itu paling rentan bengkok. Paling susah juga dipotong, berharap numbuhnya lurus lagi, itu juga agak susah karena dia agak-agak nempel sama ekor ya. Ada sobek juga tetap kena, kosong.
Pelvic ini baru, istilah yang cukup baru. Dulu ditulisnya dasi. Dasi mana? Nih tuh bawah nih ya, putih-putih di bawah. Kalau maru ada, ikan ranti, warti ada, andro tidak ada, si BP ada. Tuh harus utuh ada, jangan sampai sobek. Dulu sih ikan saya ada yang bengkok pun di pelvic atau dasinya bengkok pun tetap dapat poin 1, tapi pernah satu kali di antara 10 kali kontes dikenain kosong. Jadi saya debat pun juga percuma karena memang bengkok gitu ya. Dulu nggak pernah kena. Anal, dorsal anal itu di bawah, dorsal di bawah sini. Tuh, sama penyakitnya tuh dekat-dekat ujung mau ke ekor itu kebanyakan pada bengkok. Itu yang mesti diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Nah, kadang kelihatannya kayak lurus begini, ada yang begini, nah begini udah pasti bengkok. Biasanya ada yang benar-benar kayak slat begitu, itu mesti diperhatikan. Itu sisanya tergantung selera si juri dah. Kalau menurut di mata dia itu bengkok, ya udah lo kena. Mau ributin kayak apapun juga tetap kena. Ekor juga sama, bengkok, jangan sampai sobek. Ekor termasuk cukup rentan ya. Entah dari plastik packing salah, tulangnya bisa patah. Kebanyakan tipe red sih ya, tipe red, karena tipe red itu kalau kita mau bawa ke kontes dia sih biasanya seradak seruduk, agak ngeri. Ini kenapa nih ekor? Hampir kegigit kali ini ya, udah mulai lagi lu ya, ntar mesti diketapangin buru-buru. Makanya saya buru-buru bikin konten mengenai perkontesan ini supaya mau saya ketapangin lagi, karena dia nggak suka terlihat jelas gitu. Oke, sekalian juga mau lanjutin progres bunganya. Oke, lanjut, kurang lebih kayak begitu ya. Semuanya ngerti kan ya? Jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi, nggak perlu ribet nanya-nanya gimana. Kalau ada pertanyaan ya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau nggak ada ya udah, kalau udah ngerti, karena saya udah jelasinnya cukup jelas dengan ikannya langsung ya. Ini bar 1 nih, nggak berapa pekat. Oke. Cukup jelas ya. Jadi ditambah lagi ya, ikan kita kalau misalnya di rumah dorsalnya hitam, kadang dibawa ke tank kontes tuh bakalan pucet kayak gini tuh, itu hal biasa. Walaupun ada mental sebenarnya, walaupun satset kadang tetap aja masih ada yang pucet gini. Mungkin bisa dibilang efek kaget perpindahan dari mungkin ketapang atau apapun, atau air beda pH. Jadi ada aja yang tetap mental ada, tapi dorsalnya kenapa pucet, ada yang kayak begitu banyak kok. Pucet ngebulai begini nih. Ini hitungannya bisa 1 nih. Warna fin 1 nih, kayak dia nih. Ini di 1, bahkan bisa 0 tuh, parah. Kurang lebih kayak begini penampakan dorsalnya. Pucat. Oke. Kurang lebih ngerti ya. Nah, selanjutnya saya istirahat lagi dulu ya. Ini lumayan lama, 20 menit bisa nih konten.